Baiklah, selanjutnya saya akan membahas materi psikologi tentang sikap. Pengertian sikap secara historis, istilah sikap digunakan pertama kali oleh Herbert Spencer di tahun 1862, yang pada saat itu diartikan olehnya sebagai status mental seseorang. Pada tahun 1888, Large menggunakan istilah sikap dalam bidang eksperimen mengenai respon untuk menggambarkan kesiapan subjek dalam menghadapi stimulus yang datang tiba-tiba. Oleh Larek, kesiapan set yang terdapat dalam diri individu untuk memberikan respon itu disebut autophagy atau task attitude. Jadi menurut istilah Lark, sikap tidak hanya merupakan aspek mental semata, melainkan mencakup pula aspek respon fisik. Dan ketika Thomas dan Zeniski di tahun 1918 mengatakan bahwa psikologi sosial adalah studi ilmiah mengenai sikap, maka konsepsi sikap pun telah diterima secara formal dalam dunia pengetahuan. Puluhan definisi dan pengertian pada umumnya dapat dimasukkan ke dalam salah satu di antara tiga perangkat pemikiran. Pertama adalah kerangka pemikiran yang diwakili oleh para ahli psikologi seperti Lawes, Taurus Stone, Francis Likert, dan Charles Osgood. Menurut mereka, sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak, maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada objek tersebut. Kedua, kelompok ini yang diwakili oleh para ahli seperti Chaff, Bogardus, Lapierre. Menurut kelompok pemikiran ini, sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Dapat dikatakan bahwa kesiapan yang dimaksud merupakan kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Ketiga, menurut mereka, konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan konektif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Manusia dapat mempunyai attitude terhadap bermacam-macam hal. Misalnya, bagi kaum muslimin, daging babi adalah haram, tidak disukai dan dianggap kotor. Mungkin sesekali seseorang yang betul-betul bersikap demikian apabila dikatakan bahwa ia sedang memakan babi, ia akan memuntahkannya. Ini adalah contoh mengenai sebuah sikap attitude terhadap makanan. Attitude mungkin terarah pada benda-benda, orang-orang, tetapi juga peristiwa-peristiwa, pemandangan-pemandangan, lembaga-lembaga, norma-norma, nilai-nilai, dan lain-lainnya. Sikap sosial dan sikap individu. Manusia itu dilahirkan dengan sikap pandangan ataupun sikap perasaan tertentu, tetapi sikap sifat tersebut dibentuk sepanjang perkembangannya. Attitude dapat dibedakan ke dalam attitude sosial, attitude individual. Attitude sosial pernah dirumuskan sebagai berikut. Suatu attitude sosial yang dinyatakan dengan cara-cara kegiatan yang sama dan berulang-ulang terhadap objek sosial. Attitude sosial menyebabkan terjadinya cara-cara tingkah laku yang dinyatakan berulang-ulang terhadap suatu objek sosial, dan biasanya attitude sosial dinyatakan tidak hanya oleh seseorang, tetapi juga oleh orang-orang yang bersekelompok atau semasyarakat. Misalnya, penghormatan yang berkali-kali dinyatakan dengan cara khidmat oleh sekelompok orang terhadap bendera menunjukkan adanya attitude kelompok tersebut terhadap benderanya. Attitude individual berbeda dengan attitude sosial, yaitu attitude individual dimiliki oleh seseorang demi seseorang saja. Misalnya, kesukaan terhadap binatang-binatang tertentu. Attitude individual berkenan dengan objek-objek yang bukan merupakan perhatian sosial. Attitude individual terdiri atas kesukaan dan ketidaksukaan pribadi atas objek, orang, binatang, dan hal-hal tertentu. Ciri-ciri sikap. Sikap tidak dibawa orang sejak ia lahir, tetapi dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungan dengan objeknya. Sifat dapat berubah-ubah
karena itu sikap dapat dipelajari orang atau sebaliknya. Sikap tidak akan berdiri sendiri tetapi senantiasa mengandung relasi tertentu terhadap suatu objek. Objek sikap dapat merupakan satu hal tertentu, tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. Sikap mempunyai segi motivasi berarti segi dinamis menuju ke suatu tujuan, berusaha mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini, sikap juga berbeda dari tingkah laku. Tingkah laku itu hanya merupakan kelangsungan tingkah laku yang otomatis berlangsung dengan sendirinya dan yang bermaksud untuk melancarkan atau mempermudah hidup saja. Contoh, berkebiasaan bersaikerei menghormati setiap hari Senin ke arah kediaman Kaisar Jepang pada zaman pendudukan Jepang itu belum berarti bahwa orang-orang yang melakukan mempunyai sikap tertentu terhadap Kaisar Jepang tersebut. Struktur sikap terdiri atas 3 komponen yang saling menunjang, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen kognitif. Komponen kognitif kepercayaan. Komponen kognitif berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Seringkali dalam isu yang seperti ini, apa yang dipercaya seseorang itu merupakan stereotip atau sesuatu yang telah terpolakan dalam pikirannya. Kognitif, afektif, emosional. Komponen efektif menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Sebagai contoh, kedua orang yang mempunyai sikap negatif terhadap pelacur misalnya, yang seseorang tidak menyukai pelacur dan ketika ketidaksukaannya ini berkaitan dengan ketakutan akan akibat perbuatan pelacuran, sedangkan orang lain mewujudkan ketidaksukaannya dalam bentuk rasa benci atau jijik terhadap segala sesuatu yang menyangkut pelacur. Reaksi emosional yang merupakan komponen afektif ini banyak mempengaruhi oleh kepercayaan atau apa yang kita percayai sebagai benar dan berlaku bagi objek tersebut. Komponen kognitif, komponen perilaku atau komponen kognitif dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Maksudnya bagaimana orang berperilaku dalam situasi tertentu dan terhadap stimulus tertentu akan banyak ditentukan oleh bagaimana kepercayaan dan perasaan ini membentuk sikap individual. Pembentukan sikap dan pengubahan sikap. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosi dalam diri individu yang akan dijelaskan berikut ini. Pengalaman pribadi. Apa yang telah dan sedang kita alami akan ikut membentuk dan mempengaruhi penghayatan kita terhadap stimulus sosial. Secara umum, pembentukan dan pengubahan sikap dapat terjadi melalui 4 cara, antara lain adaptasi, diferensiasi, integrasi, trauma. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap antara lain faktor internal, yaitu faktor yang terdapat pada diri yang bersangkutan, faktor ekstern, yaitu berasal dari luar diri orang yang bersangkutan. Faktor ini antara lainnya menyangkut sifat objek yang dijadikan sasaran sikap, kewibawaan orang yang mengemukakan suatu sikap, sifat orang-orang atau kelompok yang mendukung sikap, media komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan sikap, situasi pada saat sikap itu dibentuk. Pembentukan dan perubahan sikap. Pembentukan sikap tidak terjadi dengan sendirinya. Akan tetapi pembentukannya senantiasa berlangsung dalam interaksi sosial dan berkenan dengan objek tertentu. Faktor-faktor lain yang turut memegang perasaan ialah faktor-faktor intern di dalam diri manusia itu,
yakni selektivitasnya sendiri, daya pilihannya sendiri, atau minat perhatiannya untuk menerima dan mengelola pengaruh yang datang dari luar dirinya itu. Oke, baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.